Sebenarnya Everton yang mengecewakan ya, karena gue berharap Everton bisa memberikan perlawanan lebih sengit karena dengan keadaan di luar lapangan yang benar-benar mengganggu mereka dengan deduksi 10 poin. Tapi startnya ini yang membuat keadaan di tribun dengan di lapangan jadi nggak sinkron karena mereka terkejut dengan Alejandro Garnacho. Oke, kembali lagi di GMU Makan. Kali ini ada Anta dan Mr. Adiani. Yes. Sehat, Pak Adi? Sehat selalu. Sehat. Selalu. Kemarin prediksi lawan Everton draw. Ternyata lebih bagus Ternyata lebih bagus. Kata ekspektasinya betul. Oke, gue mulai dari Anta dulu. Menurut lo bagus gak main lawan Everton? Bagus. Di samping Everton menguasai pertandingan ya, maksudnya dia banyak nyiptain peluang, tapi MU bermain cukup bagus sih, terutama bagian pertahanan sih. Oke, kalau dari Pak Adiani, menurut lo apakah ada perubahan taktik yang signifikan, transport di kanan jadinya membuat MU jadi menang 3-0? Sebenarnya Everton yang mengecewakan ya, karena gue berharap Everton bisa memberikan perlawanan lebih sengit karena dengan keadaan di luar lapangan yang benar-benar mengganggu mereka dengan deduksi 10 poin. Tapi startnya ini yang membuat keadaan di tribun dengan di lapangan jadi nggak sinkron karena mereka terkejut dengan Alejandro Garnacho, golnya spektakuler, bahkan penonton pun juga mungkin memberikan tepuk tangan. Itu membuat keadaannya menjadi kacau bagi Sean Dyche dan juga Everton. Press mereka serba tanggung, mau memulai dari Calvert-Lewin tapi juga dalam keadaan set tapi mereka tidak menekan. Ini yang aneh dari Everton di laga kemarin, yang membuat United percaya diri, nyaman, bahkan tadi dikatakan bahwa defending wise sangat bagus, bahkan Harry Maguire pun bisa melebar ke kanan, berkreasi, Lindelof juga bisa melepaskan umpan-umpan yang luar biasa, dan umpan dari Lindelof kepada sisi kanan tuh Rashford itu yang membuka pertahanan juga sangat epic. Tapi itu tadi startnya begitu mengejutkan, tapi kan setelah itu kan United tidak mengendalikan laga dan peluang demi peluang hampir ada 4 yang disia-siakan oleh Dominic Calvert-Lewin dan kawan-kawan. Itu yang membuat di babak kedua juga dengan awalan yang lebih baik lagi untuk United dengan adanya tambahan penalti membuat keadaannya serba kacau lah buat Everton, dan itu menguntungkan buat Manchester United. Tapi dari segi penampilan defending wise tadi sangat bagus, tapi juga kembali ya lawannya sedang dalam keadaan yang tidak optimal. Dua terbawah gitu kan, dan ini 3 angka yang lagi-lagi membuat form United juga semakin mengesankan dan terus menempel hingga di festive period nanti 6 poin. Jadi jaraknya bisa lah untuk dirapatkan lagi. Rapat nih soalnya poinnya ya beda 6 poin sama Arsenal ya, yang pemimpin klasmen. Menurut lo kemarin siapa yang main paling bagus? Kalau menurut gue udah pasti our youngster ya, Kobbie Mainoo sih. Kobbie Mainoo, itu pengen gue bahas juga tuh. Tapi oke lah kalau misalkan itu. Menurut lo Kobbie Mainoo main bagus? Main bagus. Di pertandingan dia pertama main di Premier League mungkin ya, itu ya? Iya. Kan dia terakhir main waktu itu masih Pre-season lawan Arsenal ya? Lawannya Arsenal juga. Jadi menurut lo, pandangan lo, kenapa Kobbie Mainoo lebih dipilih sama Ten Hag dibanding sama Amrabat yang dijadiin sub? Karena plannya Ten Hag semenjak pre-season adalah untuk bisa memasukkan Kobbie Mainoo ke tim utama. Itu sudah jelas. Karena di pre-season dia terus bermain sebelum dia cedera menghadapi Real Madrid kalau nggak salah kan. Apa ya? Ini sebuah kepercayaan yang dibayar luar biasa di lapangan. Karena sentuhan pertama dari Kobbie langsung membuat kita semua nyaman dan tenang. Karena ini pemain sangat muda, tapi pressure-nya luar biasa, dia serap semua itu, kemudian touch-nya penuh percaya diri, bisa melihat pergerakan lawan. Kan kalau di defensive midfielder tidak hanya untuk bisa memutus, tapi juga terkadang dia berani untuk mengambil momen yang tepat untuk naik juga, menopang serangan gitu kan. Tapi kan kalau ada keadaan-keadaan mengancam di zona pertahanan, dia menjadi pemain pertama juga yang coba mengantisipasi. Jadi semuanya serba tepat, balance-nya luar biasa. Dan itu tadi statement dari Ten Hag bahwa kepercayaan kepada anak muda ini bahkan membuat Sofyan Amrabat harus di bangku cadangan gitu kan. Padahal ini pemain yang sangat berpengalaman juga. Tapi kan kita melihat juga kehati-hatian Ten Hag di transfer window kemarin kan. Harusnya kalau dia ingin sekali Amrabat sebagai starter, maka dia akan diambil dan langsung dibayar, mungkin tidak di loan. Tapi kan ini karena dia ingin menunggu Kobbie Mainoo, dan ini yang sangat membuat kita mungkin bisa melihat ke depan nanti ada penampilan yang akan lebih bagus lagi dari Kobbie Mainoo. Tapi biarkanlah dia berkembang dulu, karena ini baru pertandingan pertama gitu kan. Kalau banyak yang memuji, kemudian pers Inggris kan juga paling jahat. Tapi dia 18 tahun. Tapi dia punya kekun, dia punya lingkaran yang sangat baik keluarganya, dan banyak pemain-pemain veteran seperti Amrabat, Casemiro juga bisa memberikan input kepada
daripada Iya. Kobe Mainoo. Bahkan di Pengalamannya- akhir laga kan juga kita lihat Harry Maguire berbicara dengan dia gitu kan. Jadi di sekelilingnya banyak pemain veteran pro yang bisa membantu dia lebih nyaman lagi bermain di laga-laga Premier League dan juga mungkin di Champions League ya. Ya semoga si Kobe Mainoo bisa mengambil banyak ilmu dari para mentor-mentornya lah ya. Iya. Ya soalnya gue lihat 18 tahun Iya. bermain luar biasa, tapi balik lagi menurut gue ini baru satu pertandingan. Iya. Soalnya masih banyak lawan-lawannya, ada Amrabat ya di posisi itulah ya. Gitu. Nah menarik tadi adalah bahwa media Inggris jahat. Nah Rashford sedang ibaratnya dibilang sama media Inggris bahwa ini ada siklus yang ketika Rashford balikan sama tunangannya itu. Iya. Ya, menurut lo gimana? Kasian banget ya media Inggris ya. Nggak ada yang bisa Enggak, ini makan banget juga kan? Sebetulnya bukan media Indonesia doang yang orang-orang Di sana bilang nggak juga, MU nggak iya. makan. Karena di Iya, sana orang-orang juga. kan bilang nggak MU nggak Nggak makan. makan. Ini seharusnya bisa dilihat bahwa media Inggris, ya emang gue nggak tahu seberapa jahat, tapi gue bilang ya mereka nggak MU nggak makan juga. Mungkin nggak ada omongan nggak MU nggak makan juga kali Chan. Ya karena kan Manchester United tim yang selalu gue katakan unik dan tidak hanya di lapangan tapi di sisi lapangan juga semua kegiatan pemain, hubungan dengan asmara, dengan keluarga, semuanya menjadi sorotan. Ini yang membuat tentunya harus ada karakter-karakter yang unik juga yang bisa mengenakan jersey United. Tidak mudah karena bebannya luar biasa gitu kan. Rashford ya jelas menjadi perhatian karena kan dia juga di Inggris tidak tampil optimal tapi tetap dipanggil oleh Southgate. Manchester United formnya belum sebaik di musim lalu misalnya, tapi kan kalau kita melihat Rashford maka dia adalah pemain yang mungkin akan panas nanti justru setelah bulan Desember berlalu, dan ini keadaan yang kita harapkan bisa terjadi dari Rashford dengan rambut barunya juga. Rambut baru. Gue gak tahu itu warnanya apa. Bakal dimainin di kanan terus apa gimana menurut lo? Tergantung lawan yang dihadapi sih. Bisa di kanan, bisa di kiri. Kalau rambutnya kemarin kanan, karena beda rambut kiri. Tergantung. Kalau Southgate mah nggak hanya Rashford, Pak. Iya. Kevin Phillips juga dipanggil ya nggak pernah main. Lagi. Kalau itu udah nggak diragukan, Gareth Southgate spesialisnya itu untuk memanggil semua yang dia kenal aja. Menarik adalah duta jalan sehat. Gue siapa? Martial. Anton Martial. Tapi ada yang bilang bahwa Kita jalan santai, Pak. duta jalan santai. Ada juga kalau di Google duta jalan sehat. Duta jalan sehat. Dia kalau sehat nggak bakal cedera. Menurut lu dia udah kembali ke performanya belum? Iya juga. Bener kan? Kalau sehat ya nggak cedera. Kalau dia nggak sehat, dia nggak bakal Aduh, cedera lagi. Salah banget. Kalau ke performa sih kayaknya sih belum ya kali ya. Cuma mungkin kalau ngeliat dari pertandingan kemarin baru satu pertandingan sih. Lawan-lawannya balik lagi kata Mas Adiani, ya Everton gitu. Ya itulah mungkin dia masih agak inkonsistennya masih lumayan ini sih. Jadi kayak kalau emang lagi bagus-bagus, kalau lagi bapuk banget gitu. Tapi nggak kelihatan juga kemarin, Pak. Cuma dia kelihatannya pas cetak gol. Pas aja. cetak Sama gol, dia ya. pas penalti dia kelihatan. buat penalti maksudnya. Iya. Ya lawan Everton kan punya track record bagus dalam Iya, menciptakan gol kan. Ini tim yang paling dia favorit kan untuk bisa 9 menciptakan gol gol. 9 gol. Inkonsisten betul itu menjadi kata yang harus terus digarisbawahi dengan penampilan Anthony Martial. Tapi juga yang mengkhawatirkan sebenarnya United punya pemain depan tapi semuanya di posisi kiri. Rashford di kiri, Anthony Martial bergerak dari kiri, Garnacho juga demikian. Jadi kan sebenarnya variasinya kurang optimal di sana ya. Dan harus men-switch Rashford di kanan guna mengakomodir sistem yang lebih nyaman untuk Anthony Martial juga sebagai center forward. Karena Rashford kalau sebagai center forward dengan confidence yang masih serendah ini akan sulit lah. Tapi kemarin kalau misalnya bukan duta jalan santai mah nggak akan penalti tuh, Pak. Coba Højlund kan nggak gampang jatuh. Iya. Kuat soalnya. Kuat, ya, Kemarin digituin dong jatuh nggak dia? Iya, pengalamannya Martial juga sih untuk bisa menciptakan koneksi dengan lawan gitu kan, dan membuat wasit dan VAR harus mengambil keputusan. Jadi kan itu juga pengalaman. Kalau Højlund kan terkadang terlalu jujur ya. Dia kehilangan balance tapi kemudian langsung lari lagi gitu kan. Tapi ini yang membuat kemarin menguntungkan karena gol kedua itu benar-benar mematikan langkah Everton di Goodison. Dan akhirnya tercipta gol ketiga lah ya. Ya. Tapi Pak kemarin kalau ngelihat Bruno gimana, Pak? Penalti, Pak. Ya, kalau itu kan banyak yang mengatakan, oh ini peran kapten, Ten Hag juga gitu kan, ingin memberikan percaya diri untuk Rashford. Sebenarnya Bruno Fernandes agak takut untuk mengambil tanggung jawab Takut itu. dibully lagi. Menurut gua, karena pressure-nya luar biasa kan. Ya, Gol kalau dia nggak kedua, masuk, kalau dia ya nggak kan? masuk dengan kapten dan dia sudah dengar di social media, di media televisi adanya tekanan juga dengan peran dia sebagai kapten yang dipertanyakan gitu kan. Jadi mungkin di sisi kalau bisa di spin mengatakan itu adalah peran kapten membuat percaya diri segala macam, tapi kan first penalty taker pasti Bruno Fernandes. Jadi Tapi kena mental juga dia. iya, kalau menurut gua iya. Ya, Bisa kena mental juga ya. Ya kapten.
Tapi masih kalah berarti Bruno. Tapi- Mentalnya sama Maguire. Ya bahkan hingga ke Rafa Varane kalau menurut gua dengan Varane yang mungkin mulai agak Ya, bersuara gitu kan. Kita lihat Maguire contoh yang membuat fans MU juga tentunya sekarang respect luar biasa gitu kan. Tidak ditampilkan Ten Hag, tapi dia terus bekerja di lapangan latihan gitu kan, disingkirkan, membuktikan diri. Itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh semua pemain di United gitu kan. Karena Varane juga kemarin cedera, jadi spotnya hilang. Dan beruntungnya ketika Varane cedera, justru Maguire dan Evans menemukan sedikit form, kemudian diganti oleh Lindelof yang masuk semakin membuat nyaman Harry Maguire gitu kan. Dan formnya dari yang kita saksikan kan 6 laga 5 kemenangan kan, dan itu adalah hal yang wajar bagi Ten Hag untuk terus mempercayakan Maguire ketimbang langsung memainkan lagi Rafa Varane. Reaksinya yang mungkin kurang tepat ya dari pemain sekelas dan sepengalaman Rafa. Maguire dan Lindelof 6 pertandingan 5 kemenangan. 1 kali kalah lawan City doang. 1 kali kalah lawan City. Nah, ini kita masuk ke bab UCL. Akankah malam ini menang? Karena menang pun belum tentu aman. Ya. Karena kuncinya ada di 2 sisa pertandingan. Menang lawan Galatasaray, Galatasaray masih ketemu Copenhagen, masih bisa ngebalap poin MU yang misalkan poinnya 6. MU di terakhir lawan Munchen. Apakah MU harus mempertahankan formasi kemarin lawan Everton? Mungkin memainkan Amrabat dan Kobbie Mainoo bisa menjadi solusi juga di laga away di Ali Samien, double pivot. Karena lagi dengan atmosfer yang hostile di Turki kan, dan Gala punya kesempatan untuk lolos juga. Tapi gue selalu katakan bahwa Manchester United punya peluang dan gue yakin akan menang. Akan menang. Tidak hanya imbang, tapi akan menang. Dan tim yang paling kita andalkan untuk menolong, Bayern akan membantai Copenhagen. Ya, kayaknya sih iya sih. Harusnya iya. Harusnya. Dan di laga terakhir tetap rotasi kan, Bayern. Rotasi. Biasanya Bayern sikat habis, ambil bonus juga. Tapi Rotasi. Kalau menurut gue, ya bener sih. Kayak sih ini akan jadi momentum ya. Kemarin lawan Everton itu 3-0 itu mungkin akan jadi momentum untuk bermain all out lah lawan Galatasaray. Karena ini emang pertandingan yang must win ya. Dalam tanda kutip itu benar-benar harus menang. Dan di Bayern juga nanti kita juga harus benar-benar menang untuk ngamanin si spot 2-nya si Champions League ini kan. Mungkin apa ya? Ten Hag mesti di lapangan lagi kali ya. Di atas aja ya? Di atas lagi deh, iya kayaknya deh. Kayaknya sih itu kayaknya deh. Dan ini lebih takut sama Van der Gaak ya daripada sama Ten Hag ya. Dan gue melihat Luke Shaw kembali ini menjadi pemain yang paling penting untuk sistem terutama build up dari Erik ten Hag. Dan ketika dia kembali, United defensively juga berbeda. Secara menekan juga lebih terstruktur dan rapi gitu kan. Dan pergerakan dia untuk menopang serangan dari kiri itu benar-benar membuat atensi dari pemain bertahan tertarik kepada dia. Sedangkan melepas Garnacho misalnya, melepas juga pemain-pemain yang bergerak dari lini kedua gitu kan. Jadi Luke Shaw akan tampil, United mungkin akan merubah satu pemain, McTominay diganti Amrabat. Kalau menurut gue itu menjadi satu solusi yang baik, tampil solid di pertahanan bersama Kobbie Mainoo, menjadi lapangan tengah yang kuat untuk juga membuild serangan balik ya, karena pasti akan counter dan Rashford akan menciptakan 1 gol yang akan memberikan kemenangan. Jadi menurut lo bakal menang? Menang tipis. Menang tipis. Menang tipis. Oke, Pak Adian menang. Coba menurut Pak. Menang tipis, yang penting menang. Menang tipis. Menang tipis. Yang penting menang. Hidup dulu. Menang tipis sih maksudnya 3-2, 2-1 kan menang tipis dong. Ya, kunci sih menurut gua nggak boleh blunder lagi kayak pertemuan pertama. Ya, Ya, betul. ya, dan harus dibuka dengan positif dan meraih keunggulan dulu ya. Kalau bakal nanti disamakan oleh Gala, tentunya akan ada respons lagi. Tapi harapan gue menang tipis, bisa mendapatkan 3 poin dari Istanbul, dan itu menghidupkan lagi peluang untuk bisa lolos ke knockout stage. Resi nggak main ya Pak? Resi nggak main ya? Hah? Resi Rashid nggak main? nggak main kan? Oh iya, lupa gue. Merah. Oh iya. Racing kemarin kartu Sedih merah. gue. Berarti emang tadi yang diganti personelnya berarti bukan Scott Martial. McTominay ya. Hoyland juga masih cedera kan? Holland cedera. Gue lupa tuh Rashford. Iya. Iya, sedih Kartu gue. merah kemarin. Sedih gue. Martial ya? Berarti Martial main. Ale. Ale Garnacho main. Anthony formnya. Berarti susah dong gua buat menang. Tapi menarik. Kobbie Mainoo. Bener nggak namanya? Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo. Yang ini pertandingan kalau misalkan jadi pertandingan di UCL, menurut lu dia siap dengan pertandingan UCL dan ini harus menang gitu? Siap. Kalau kemarin mungkin gue sedikit ragu dengan langsung dimainkan sebagai starter menghadapi Everton dengan suasana Goodison yang ada di belakang dari tim Everton, tapi dia bisa
Dengan sentuhan pertamanya sih, gue yakin dia nyaman bermain dengan tekanan ya. Kita melihat dia bisa men-spread pass dengan baik, akurasi. Kemudian juga tadi ketika ada api-api yang mulai berkobar di wilayah pertahanan, dia yang pertama untuk menutup gitu kan. Jadi sangat-sangat potentially dia akan kembali dipercaya oleh Ten Hag di lapangan tengah. Gue yakin idealnya sama Amrabat. Tapi kalau gitu McTominay tetap main. Karena nggak ada Karena nggak Messi. ada Rashford gitu, ya. Ini menarik sih sebenarnya. Kalau dari segi counter attack dan menghadapi lawan seperti Gala, speed counter attack United di babak kedua menghadapi Everton itu sudah baik. Nah, tapi ini dengan hilangnya Rashford, tapi gue tetap percaya akan unggul sih. Oke, semoga kita lihat Maguire bisa meredam Icardi. Maguire udah. Jahat. Tapi kemarin Udah Everton luar biasa. juga yang bagus juga Onana sih sebenarnya. Ya. Onana juga ada form pertama Onana melawan Galatasaray gue lihat. banyak blunder kan Iya. Onana kan. Kali ini udah nggak akan lagi sih. Semoga sih udah Onana udah Oke, kembali nemuin performa. Dan dia penjaga gawang dengan clean sheet terbanyak di Premier League sekarang. Jadi semua yang mengkritisi sudah mulai bisa dibungkam. dengan bisa dibilang bahwa formnya udah mulai luar biasa nih. Mau ngomongin apa nggak bisa nih udah. Kuncinya nanti sekarang kan lagi menang nih. Peringkatnya juga udah mulai beda 6 poin Iya. sama Arsenal. Nah nanti kalau misalkan kalah, out dari UCL baru rame lagi tuh. Rame lagi, iya. Ini orang-orang pada nungguin nih, MU ayo kapan kalahnya nih. Kalau misalnya lawan Gala, resultnya tidak sesuai ekspektasi, ada kekalahan gitu kan, akan bahaya untuk match weekend ya, karena sudah menunggu Newcastle. Oh iya, Newcastle, Chelsea. Ya. Itu menurut gue pekan-pekan yang Ini 3 pertandingan yang vital sih, dan 2 away kan. Di Ali Samian, kemudian di St. James's, baru nanti di Old Trafford menghadapi Chelsea. Chelsea. kalau gue yakin sih lu pasti bakal bilang lawan Chelsea pasti menang di Old Trafford. Tapi kan lawannya coach Masih angin-anginan, Pak. Ya sih angin-anginan Ya, sih ya. kemarin habis kalah juga sama Newcastle gitu. Jadi menurut lo, gue nggak usah inilah, kita bahas yang besok main malam Ya. bahwa lawan Galatasaray. wajib menang. Wajib menang. Tipis. Kepercayaan gue sedikit menurun dengan tadi gue baru ingat Rashford red card kan. Tapi masih tetap yakin gue. Masih Karena gue ngelihat base-nya udah solid ya. Tadi Iya. kita bicara tentang Harry Maguire, penampilannya pun di laga Everton kan luar biasa gitu kan. Dan bersama dengan Luke Shaw di pertahanan, gue yakin nggak akan terlalu ada masalah-masalah seperti di match pertama di Old Trafford. Dan juga ada Kobbie Mainoo yang memberikan kita harapan kalau Amrabat dimainkan di sebelahnya, maka Amrabat akan bisa mengkomplement juga penampilan dari Kobbie Mainoo untuk lebih sedikit advance aksinya. Jadi mencuri kesempatan, memanfaatkan peluang dengan baik lah. Kalau lawan Everton kan di 3 kesempatan itu kan yang begitu vital dan dapat dikonversi menjadi outcome yang positif dengan gol tercipta untuk United. Dan ini menjadi approach yang sama nanti di laga menghadapi Galatasaray dan juga Newcastle. Oke, thank you banget Pak Adi. Lawan juga Everton udah kita bahas, lawan Bayern Munchen udah kita bahas juga. Lo tadi yang penting menang. Yang penting menang. Yang penting menang. 2-1, Fans 3-2. MU banget Itu dong, yang penting menang. Kalau Adi bilang dengan absennya Rashford, ada sedikit keraguan tapi tetap menang, tetap menang. tipis. Iya. Tinggal gimana caranya menambal lubang yang ditinggalkan oleh Rashford. Ada tadi solusinya, ada Anthony juga kan. Ada Anthony juga. Cuma ya formnya nggak tahu. Dengan Anthony, Pak. Anthony Martial maksudnya. Anthony Martial. Ya Maksudnya Anthony intinya Martial. yang diomongin sama Adiani dan Anta bahwa kita lihat bahwa formnya ini ada Onana yang ibaratnya udah tampil baik dan dia clean sheet terbanyak sekarang di Iya, IPL. di ya. IPL. Dan Maguire dengan Lindelof dalam posisi yang ya bisa dibilang top perform juga. Kita lihat bahwa apakah akan menang sesuai prediksinya, menang tipis. Wah itulah, thank you banget Pak Adi sekali lagi. Sama-sama. Thank you Anta. Kita akan saksikan minggu depan di episode Nggak MU Nggak Makan. Apakah MU bakal menang malam nanti melawan Galatasaray dan Newcastle. Newcastle. Newcastle Hari pastinya di sih. weekend. Ini bukan berat, ada Galatasaray, Newcastle. Newcastle Chelsea. kira-kira menang nggak, Pak? Berapa Pak skor? Lawan Newcastle, Iya. imbang. Lawan Newcastle imbang. Kenapa imbang? Gue penasaran jadinya nih. Kemarin soalnya biasanya kan dia ini menang tipis, pokoknya yakin gitu. Imbang, kalau ini imbang karena kan harus ada travel dari Istanbul balik ke Inggris gitu kan, dan lawan yang menunggu di weekend nanti late kick off juga di hari Minggu dini hari. Iya. Itu akan sangat sulit karena lawan juga akan keletihan. Jadi Iya, lawan PSG, sorry gue lawan potong. PSG iya. Jadi matchnya mirip-mirip City Liverpool kemarin lah, yang kualitasnya agak-agak
Ivi gitu kan. Jadi Jadi juga Pak Newcastle bantu wasit Pak. oh iya, itu tidak diragukan, tidak diragukan. Dibantu wasit, dibantu juga sama tim-tim yang sama seperti mereka, misalnya dengan boleh meminjamkan tim pemain dari apa tuh namanya? Cristiano Ronaldo. Dari klub milik dia juga yang sama gitu kan. Itu sudah merupakan satu hal yang mencoreng keadilan dalam sebuah sistem menuju ke transfer window gitu kan. Jadi Newcastle tidak diragukan lagi, punya banyak kelonggaran sama juga dengan Man City. Tapi untuk laga di pekan nanti akan berlangsung mungkin tidak dengan tempo dan intensitas yang sesuai dengan Karena harapan dua-duanya kita. membutuhkan Kemenangan di Champions League. Dan juga kendala cedera Newcastle sekarang lebih berat ketimbang Manchester United gitu. Manchester United udah pulih dikit-dikit tuh ya. Lumayan. Udah mulai kan gue katakan kalau menuju November Desember tim akan tampil lebih baik dengan kembalinya para pemain itu terbukti. Newcastle sekarang yang justru tantangannya luar biasa berat ya. Kalau nggak baik berarti harus out ya Ten Hag. Kalau keluar dari Champions League. Berapa skor nih? Newcastle? Skor lawan Galatasaray gue tetap yakin dengan 1-0. kemenangan 1-0. Kalau lawan Newcastle 1-1. Oke, kalau lo tuh Galatasaray 2-1 lah menang MU. Kalau Newcastle kayaknya masih menang sih 1-0. masih menang 1-0. Mantap. Dikandangin Newcastle pula. Betul. Pede sekali. Mantap. Pede sekali. Nih, ada yang mau ini. Coba skor. tonjol. Prediksi skor. Coba ini masternya penonton nih, bayaran nih biasanya. Yang biasanya bener nih. Kalau lawan Galatasaray Kalah semua kayaknya Kalah mas. 2-1 buat Galatasaray. Icardi sama Zaha, Pak. Gari Zaha. Icardi Zaha. Ngeri. Itu Zaha. Iya. Iya, iya. Kalau lawan Newcastle 2-0, Pak. Buat Newcastle. Ini jinx sebenarnya agak jinx nih. Ntar nih bener apa enggak nih? Oke, kita akan saksikan di minggu depan siapakah yang akan benar, apakah penonton bayaran ataukah Adi dan Anta. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gaya Minggu Makan. Ciao guys.